Anak-anak lain bisa lari-lari, main bola di lapangan. Tapi Dito, dia cuma bisa duduk ngeliat dari jauh. Hatiku tuh sakit banget tiap kali dia pengen ikut main sama teman-temannya. Tapi nggak bisa. Kadang aku sampai nangis sendiri malam-malam, mikir kenapa hidup kita bisa seberat ini. Kamu harus kuat, Nia. Kita semua di sini kan bantu sebisa kita. Kamu gak sendiri. Yang penting jangan nyerah ya. Mungkin ini cuma ujian sementara. Tapi kamu pernah coba nggak bawa Dito ke terapi? Aku tuh bingung, Rina. Tiap hari rasanya makin berat aja. Dito makin hari makin kasihan. Kakinya tuh tambah parah. Malah sekarang susah banget buat dia sekedar berdiri lama. Aku kadang gak kuat lihat dia kayak gitu. Aku udah sampai gak tahu lagi mau gimana. Semua biaya perawatan tuh mahal banget. Kamu ngerti kan? Iya Nia, aku ngerti. Tapi kamu kan sering dapat bantuan dari tetangga. Malah aku lihat kamu terakhir belanja lumayan banyak di pasar, beli barang-barang kebutuhan rumah. Aku kira bantuan itu udah cukup ya. Itu kan buat kebutuhan rumah, Rina. Kamu tahu sendiri kan, gak semua aku cuma ngendaliin bantuan doang buat semua hal. Aku juga harus hidup, perlu makan, listrik, air, semuanya mahal. Iya, aku ngerti kebutuhan rumah itu penting. Tapi Dito gimana? Dia butuh perawatan yang lebih dari sekedar bantuan sekali dua kali. Jangan sampai kamu lebih mikirin diri sendiri daripada anakmu, Nia. Kamu pernah mikir gak kalau Dito bisa lebih baik kalau ditangani serius? Kamu pikir aku gak sayang sama Dito? Aku ini ibunya, Rina. Aku ngelakuin semua yang aku bisa buat dia. Kamu gak tahu kan gimana susahnya ngurus anak yang punya kekurangan kayak Dito? Apa aja aku lakuin buat dia. Aku tahu Nia, tapi apa yang kamu lakukan buat Dito sekarang itu cukup. Kamu terus-terusan cerita soal kesedihan kalian, tapi apa itu ngebantu dia? Kadang kita butuh lebih dari sekedar kata-kata untuk membuat sebuah perubahan, Nia. Anakmu butuh bantuan yang lebih nyata. Aku tahu kamu bermaksud baik, tapi situasi gak sesimpel yang kamu kira. Terapi, perawatan medis, semuanya itu gak murah. Kamu pikir aku belum coba, ha? Aku udah coba, tapi semuanya mahal banget. Kamu pernah beneran cari info atau cuma ngeluh terus? Ya udahlah Nia, semoga aja kamu segera menemukan cara yang terbaik buat Dito. Aku pulang dulu ya. Tiap hari aku dengar orang-orang ngomong soal kamu, Bu. Mereka curiga sama kamu. Katanya kamu sering cerita tentang kesulitan kita, tapi gak ada perubahan, padahal sudah sering dapat bantuan. Bu, apakah cukup semua yang udah kamu lakukan sama Dito? Kamu gak ngerti apa-apa, Pak. Kamu cuma kerja, pulang, makan, terus tidur. Kamu gak tahu betapa susahnya aku ngurusin semuanya. Aku lakuin ini buat kita juga, buat masa depan kita. Kalau aku gak cerita tentang Dito, kita gak bakal dapat apa-apa dari tetangga. Kamu ngerti? Yang kasihan itu Dito, dia anak kita, tapi kamu perlakukan dia kayak alat buat cari simpati. Anak kita butuh perawatan, bukan cerita kesedihan. Kamu tuh bisanya ngomong aja, Pak. Aku yang ngurusin semuanya. Kamu cuma duduk di tempat kerja, terus pulang tanpa mikirin apa yang terjadi di rumah. Aku yang berjuang sendirian buat dapetin bantuan. Kamu pikir mudah ngeliat anak sendiri kayak gitu tiap hari? Bu, aku ngerti kamu juga berusaha, tapi cara kita selama ini gak ngebantu Dito. Aku dengar dari Bu Rina, dia saranin buat cari terapi, tapi kamu selalu bilang itu mahal. Kita harus coba, Bu. Mungkin ini jalan keluar buat Dito. Terapi? Kamu pikir kita punya duit buat itu? Kamu tahu kan berapa gaji kamu? Mana cukup buat terapi, buat bayar tagihan, buat makan sehari-hari, Pak? Kalau kamu bisa nyisihin buat belanja barang-barang gak perlu, kenapa gak dipakai buat terapi anak kita? Jangan selalu nyalahin keadaan. Kita juga harus usaha lebih, Bu. Kamu gak ngerti perasaan ibu yang lihat anaknya seperti Dito setiap hari. Terserah ibu lah, Bapak capek. Anak-anak lain bisa lari-lari, main bola di lapangan. Tapi Dito, dia cuma bisa duduk ngeliat dari jauh. Hatiku tuh sakit banget tiap kali dia pengen ikut main sama teman-temannya. Tapi nggak bisa. Kadang aku sampai nangis sendiri malam-malam, mikir kenapa hidup kita bisa seberat ini. Kamu harus kuat Nia. Kita semua di sini kan bantu sebisa kita. Kamu gak sendiri. Yang penting jangan nyerah ya. Mungkin ini cuma ujian sementara. Tapi kamu pernah coba nggak bawa Dito ke terapi? Mungkin ada cara biar dia bisa lebih baik daripada cuma cerita kesedihan kamu dan mengharap dapat simpati orang. Iya benar tuh, apa yang dibilang sama Bu Rina. Padahal kita udah sering kasih bantuan.
Tapi kok keadaan Dito gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Jangan-jangan uangnya nggak Bunia gunain dengan semestinya ya? Si Rina ini apa-apaan sih? Orang-orang kan jadi curiga sama aku. Astagfirullah, ibu-ibu, mana mungkin saya seperti itu? Oh iya Bunia, coba ibu minta bantuan Pak Arman. Orang kaya baik hati yang rumahnya ada di ujung jalan. Pasti dia mau bantu buat pengobatan Dito. Iya bu, nanti akan saya coba. Wah, sepertinya ini peluang emas untukku mendapatkan uang lebih banyak. Kapan ya aku bisa kayak anak-anak lain, bisa lari-lari, main bola. Kenapa aku harus beda? Aku juga ingin seperti anak-anak lain. Kamu anak yang kuat, Dito. Bapak bangga banget sama kamu. Tahu gak, setiap hari Bapak lihat kamu tetap semangat meskipun semua gak mudah buat anak seusia kamu. Bapak, kenapa ibu selalu cerita ke orang-orang yang bikin aku sedih? Kenapa ibu sering ngomong soal aku? Seolah-olah aku gak bisa apa-apa. Mungkin ibu belum mengerti, nak. Ibu kamu itu cuma pengen yang terbaik buat kamu. Dia punya cara yang beda buat ngungkapin rasa sayangnya. Bapak pernah janji kan? Bapak bilang kita bakal cari jalan biar aku bahagia. Tapi sampai sekarang kenapa aku masih gini-gini aja, Pak? Bapak janji kita gak akan berhenti cari cara buat kamu lebih baik. Bapak bakal usaha lebih keras lagi biar kamu gak perlu ngerasa sedih terus, Dito. Sekarang mending Dito tidur, udah malam. Iya, Pak. Jadi begitu Pak Arman. Kisah Dito benar-benar menyentuh hati saya. Bunia, saya sangat prihatin mendengar semua kesulitan yang Anda alami selama ini. Saya ingin bantu lebih dari sekedar uang. Saya punya tawaran besar untuk Ibu, dan saya harap Ibu bisa mempertimbangkannya dengan serius. Tawaran besar apa Pak? Maksudnya apa ya? Saya ingin mengadopsi Dito, Bu. Saya punya segala fasilitas yang dia butuhkan, perawatan terbaik, dokter-dokter spesialis, terapi-terapi yang diperlukan. Semuanya akan saya tanggung. Dito bisa hidup lebih baik dengan saya. Saya pastikan dia akan mendapatkan hidup yang layak. Adopsi Pak, maksud Bapak Dito tinggal sama Bapak. Saya nggak bakal bisa lihat dia lagi. Tapi Pak, Dito anak saya satu-satunya. Bukan begitu, Bunia. Anda tetap bisa lihat Dito kapan saja. Tapi saya yang akan menjadi wali resminya. Dengan begitu, saya bisa urus semua kebutuhannya tanpa batasan biaya. Anda gak perlu khawatir soal uang lagi. Itu tawaran besar Pak. Tapi saya nggak tahu gimana nanti kalau saya kehilangan Dito. Bunia, Anda gak akan kehilangan Dito. Anda justru akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih karena melihat dia tumbuh dengan baik. Percayalah, ini jalan terbaik untuk semuanya. Baik Pak, tolong beri saya waktu untuk berpikir ya Pak. Baik Bu, saya tunggu kabar baiknya ya. Kalau aku serahin Dito ke Pak Arman, aku nggak bakalan punya cerita sedih lagi buat orang-orang. Semua bantuan yang aku dapat selama ini, semua itu karena Dito. Tapi yang Pak Arman tawarkan sangat besar, hidupku bakal jauh lebih mudah. Aku nggak perlu lagi pusing mikirin biaya ini itu. Dito juga bakalan dapat perawatan yang nggak mungkin aku sanggup berikan selama ini. Tapi aku nggak mungkin kehilangan Dito kan? Gimana nanti kalau dia beneran nggak balik lagi ke aku? Gimana kalau Dito lupa sama aku? Aku bingung. Pak, ada yang mau aku bicarain sama Bapak soal Dito. Mau bicara apa, Bu? Aku udah ambil keputusan, Pak. Aku bakal serahin Dito ke Pak Arman. Dia bakal dapat hidup yang lebih baik di sana. Oh, kamu serius, Bu? Kamu mau serahin Dito buat uang? Anak kita, Bu. Bukan soal uang, Pak. Dito bakal dapat perawatan yang nggak mungkin kita kasih. Kita juga bisa hidup lebih mudah. Hidup kita nggak lagi cuma buat bertahan. Kamu tega, Bu? Hanya demi sejumlah uang, kamu melakukan hal senekat ini, Bu. Aku tahu hidup kita gak mudah, tapi ini anak kita, Bu. Anak kita satu-satunya. Apa semua ini cuma tentang uang buat kamu? Aku lakuin ini buat kebaikan kita semua, Pak. Dito bakal dapat yang terbaik. Kita juga nggak perlu lagi pusing soal uang. Kamu harus ngerti. Yang aku ngerti, kamu udah rela serahin anak kita ke orang lain. Kamu pikir ini benar buat kita? Kamu pikir hati kamu bisa tenang habis ngelakuin ini? Bapak kecewa sama Ibu. Pak Arman,
Saya serahin Dito sama Pak Arman. Tolong jaga Dito dengan baik ya Pak. Ya Bu Nia, saya akan merawat Dito dengan baik. Ini uang untuk kebutuhan Bu Nia dan keluarga, semoga bisa membantu ya. Makasih ya Pak. Dito, mulai sekarang kamu tinggal sama Pak Arman ya. Ibu, Dito gak mau. Ibu, Dito mau sama ibu. Kenapa sepi banget sekarang? Aku pikir aku bakal lebih tenang, tapi kenapa malah rasanya kayak gini? Dito, maafkan ibu, tapi ini semua demi kebaikan keluarga kita. Kalian denger gak? Katanya sekarang anaknya Bu Nia udah diadopsi sama Pak Arman. Kok tiba-tiba aja ya? Padahal dulu dia selalu cerita soal Dito dan kesedihan hidupnya. Iya, saya juga heran. Dulu tiap kumpul-kumpul pasti dia cerita soal Dito, seolah-olah jual kesedihan buat dapat simpati orang-orang. Ya, mungkin sekarang dia udah gak butuh simpati lagi. Uangnya udah dapat banyak kali. Dito udah tinggal sama orang kaya, otomatis dia juga kecipratan pasti. Hah, saya kasihan sama Dito. Anak sekecil itu udah harus jauh dari ibunya. Kok kebayang gimana perasaannya. Tapi ibunya tega banget sih nyerahin anaknya ke orang. Saya sampai gak habis pikir deh. Padahal itu anak kandungnya sendiri loh. Iya juga, tapi kita juga nggak tahu gimana perasaan Bu Nia sebenarnya. Dia kelihatannya kuat, tapi siapa yang tahu apa yang dia rasain sekarang. Shh, itu orangnya lewat. Permisi ibu-ibu. Loh, kelihatannya dia baik-baik aja tuh. Dasar ibu jahat. Sepertinya semua orang sudah tahu kalau Dito sudah diadopsi. Makanya pas aku sapa mereka nggak jawab, seolah-olah mereka mengucilkan aku. Saya senang melihat perkembangan Dito yang semakin membaik dari hari ke hari. Dito, kamu harus semakin kuat. Kamu harus tetap semangat untuk sembuh. Ini semua untuk masa depanmu. Om akan pastikan kamu selalu bahagia di sini. Terima kasih Om, aku senang di sini. Aku suka main di taman ini. Aku bisa lari-lari tanpa takut jatuh. Hahaha, kamu akan punya masa depan yang cerah Dito. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Mulai sekarang kamu panggil Om Papa ya. Iya Papa, Dito sayang banget sama Papa Arman. Entah kenapa aku merasa kosong, hidupku terasa sunyi setelah Dito diadopsi. Dulu ibu-ibu selalu kumpul di depan rumahku untuk belanja sayuran. Kadang mereka juga berkunjung hanya untuk mengobrol bersamaku. Tapi sekarang mereka pergi menjauhiku. Bapak juga jadi jarang ada di rumah. Sebenarnya apa yang aku lakukan sampai semuanya jadi seperti ini? Tak terasa sudah 5 bulan berlalu. Aku dengar Dito sudah bahagia, tapi aku sendiri di sini terjebak dalam jurang kesepian. Semua orang menjauhiku. Loh, kok kakiku lemas gini? Kenapa ini? Kenapa kakiku tidak bertenaga seperti ini? Pak, tolong! Pak, tolongin ibu! Ibu, kenapa Bu? Pak, tolongin ibu, Pak. Kaki ibu nggak bisa digerakin. Ibu nggak bisa berdiri, Pak. Ya Allah, kok bisa sih Bu? Mungkin ini azab untuk ibu, karena ibu selalu menjual cerita tentang Dito demi mendapatkan bantuan. Iya, Pak. Mungkin ini azab untuk ibu. Ayo Bu, Bapak bantu bangun. Ibu pengen ketemu Dito, Pak, buat minta maaf. Tapi apa Dito masih mau memaafkan ibu, Pak, dan menganggap ibu-ibunya? Kalau masalah itu Bapak gak tahu Bu. Oh iya Bu, kamu udah lihat Dito sekarang? Aku lihat fotonya tadi di media sosial. Dia kelihatan sehat dan bahagia Bu. Dia kelihatan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Iya, aku tahu. Dia kelihatan bahagia. Tapi dia bukan milik kita lagi, Pak. Dia udah bukan bagian dari hidup kita. Aku udah serahin dia ke orang lain. Aku ini ibu yang jahat. Makanya sekarang aku mendapatkan azab dari kelakuanku. Kita cuma ingin yang terbaik buat dia Bu. Kadang kita harus rela melepas orang yang kita sayang demi masa depan yang lebih baik. Iya, Pak. Tapi ibu kangen sama Dito, Pak. Ibu pengen ketemu Dito. Besok kita temuin Dito ya Bu. Kita minta maaf sama Dito. Iya, Pak. Loh, kok kamu ada di sini? Kamu ngapain ke rumah aku? Dito, ibu kangen sama kamu, Nak. Kamu bukan ibu aku gak punya ibu. Aku cuma punya Papa Arman. Dia orang yang sudah merawat aku, bukan seperti kamu yang malah membuangku.
Kamu jahat, aku benci kamu. Pak, itu anak kita, Pak. Dia membenciku, Pak. Anakku membenciku. Maafkan ibu, Dito. Ibu salah. Tolong maafkan ibu. Jangan hukum ibu seperti ini, Dito. Sabar ya Bu, tiap tindakan pasti akan ada balasannya. Kita tidak bisa memaksa Dito untuk menerima kita Bu. Kita biarkan Dito bahagia dengan kehidupan barunya Bu. Iya, Pak. Ibu akan mengikhlaskan Dito. Karena semua ini terjadi juga karena kelakuan ibu. Kasian banget ya Bu Nia, gak diakuin sama anaknya sendiri. Tapi ya itu akibat ulahnya sendiri. Siapa suruh dia menjual cerita sedih hanya demi mendapatkan simpati dan keuntungan. Jadinya ya kayak gini kan. Ih, amit-amit deh saya mah. Tapi fenomena menjual kesedihan demi mendapatkan keuntungan memang sedang marak terjadi. Jadi kita sebagai netizen harus pintar-pintar. Jangan sampai kita gampang tertipu. Ya udah Bu, mending kita pergi aja yuk.